Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar cerita dari Perempuan Tanah Jahanam. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar ini merupakan film hantu thriller Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mendapat banyak respon positif dari kritikus dan juga penonton. Oke, langsung saja tanpa banyak berbahasa lagi, kita mulai. Maya dan Dini adalah dua sahabat karib yang sama-sama bekerja sebagai petugas tol. Suatu malam, Maya bercerita kepada Dini melalui telepon tentang seorang pengemudi misterius yang selalu melintas setiap malam dengan tatapan tajam yang tentu saja membuat Maya takut. Di tengah percakapan, pengemudi misterius yang mereka bicarakan kembali melintasi tol dan mengamati Maya. Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres kemudian memberitahu Dini. Setelah melintas, pengemudi itu berhenti di tepi jalan untuk kembali ke pos Maya dengan beberapa pertanyaan. Sesaat setelahnya, pengemudi itu kembali ke mobil mengambil sebilah golok dan berusaha menyerang Maya. Maya pun berusaha melarikan diri keluar pos. Pengemudi itu berhasil melukai Maya di bagian paha dengan golok sebelum akhirnya polisi menembaknya mati. Ya, pembukaan intro ini bisa dibilang cukup ngegas. Tetapi adegan pembuka ini menjadi kunci dari cerita film ini. Terus tonton ya. 3 bulan kemudian, Maya dan Dini akhirnya berhenti bekerja sebagai petugas tol dan memilih berjualan pakaian di los pasar yang ternyata sepi sekali dengan pembeli. Menghadapi kesulitan keuangan, Maya akhirnya berpikir untuk mencari keluarganya di desa Harjosari, dengan harapan dapat menemukan peninggalan berharga orang tuanya yang bisa dijadikan uang. Ketika Maya sedang buang air kecil di toilet pasar, ia mendapati secari kertas yang muncul dari luka sayatan golok malam itu. Maya kemudian memotret kertas itu lalu membuangnya ke toilet. Gak boleh ngerokok di sini lo. Ngapain lo kesini nih toilet perempuan, Jeng? Diam lo, keluar sana. Apaan sih, tai? Tiba saatnya Maya dan Dini memulai perjalanannya ke desa Harjosari, menempuh perjalanan transit di terminal kawasan itu. Dalam perjalanan, Maya berkenalan dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia, yang ternyata juga tahu hal-hal gaib. Melalui pria itu, Maya akhirnya mengetahui kertas yang di dalam kulitnya merupakan jimat pelindung dari makhluk halus, yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menurutnya, jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat. Di sepanjang jalan, Maya dikejutkan oleh 3 gadis kecil yang terus-menerus muncul. Setibanya di terminal, Maya mengalami kesulitan sebab tidak banyak penarik delman yang mengetahui desa Harjosari. Beruntung, ada salah satu penarik delman yang bersedia mengantar mereka walau harus membayar mahal. Setibanya di sana, mereka disambut tatapan dingin warga sekitar. Maya kemudian meminta diturunkan rumah kepala desa Harjosari yang bernama Ki Saptadi, yang juga merupakan seorang dalang terkenal. Setibanya di rumah itu, Maya dan Dini tidak dapat bertemu dengan Ki Saptadi, melainkan hanya bertemu seorang wanita tua bernama Nyi Misni, yang merupakan ibu dari Ki Saptadi. Untuk menghindari kecurigaan, Maya mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Ki Saptadi sering berpergian ke desa lain untuk melakukan pekerjaan lain, yaitu sebagai dalang wayang kulit. Mereka kemudian menginap di rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar. Saat malam, Maya sering mendengar suara bising tak berwujud yang membuatnya tak nyaman. Dalam kurun waktu 2 hari, mereka menyaksikan hal yang tak wajar di desa itu. Setiap harinya warga memakamkan bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan warga dan bertemu langsung dengan Ki Saptadi. Ki Saptadi dan warga lain mulai curiga. Saat Maya keluar mencari makan, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Ki Saptadi dan bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal, anak perempuan yang bernama Rahayu. Saat itu juga, Dini mengaku bahwa dirinya adalah Rahayu, sang pewaris rumah tua ini. Ingat ya, Dini hanya mengaku-ngaku. Dini kemudian dijebak 2 orang itu dan dibawa ke hutan.
Dini akhirnya dibawa ke tempat penyembelihan di mana sudah ada Ki Saptadi dan ibunya Nyi Misni. Dini lalu dibunuh dan dikuliti oleh Nyi Misni untuk kemudian kulitnya dijadikan wayang kulit. Maya berusaha mencari informasi dari warga sekitar, salah satunya pada Ratih, wanita pemilik warung makan. Ia menjelaskan bahwa rumah tua itu dulunya dihuni oleh pria bernama Ki Donowongso, juragan sekaligus dalang yang melakukan perjanjian dengan iblis agar anaknya yang lahir tanpa kulit bisa sembuh. Sejak saat itu, seluruh bayi yang lahir di desa terlahir tanpa kulit. Namun ada seseorang yang dibiarkan hidup dengan kondisi mengenaskan tanpa kulit. Dan saat ini hidup sebatang kara di sebuah pondok di tengah hutan. Donowongso yang menjadi gila kemudian membantai pemain wayang lainnya serta istrinya yang bernama Nyai Sinta dengan golok yang sudah ia persiapkan sejak lama. Ki Saptadi yang datang saat itu kemudian membunuh Donowongso dengan menyayat lehernya menggunakan golok yang sama. Merasa putus asa dalam usahanya mencari sahabatnya, Maya akhirnya ikut menyaksikan proses persalinan salah satu warga dengan cara sembunyi-sembunyi. Di balik lubang dinding, Maya menyaksikan bayi itu terlahir tanpa kulit. Bayi malang itu kemudian ditenggelamkan ke dalam baskom berisi air hingga tewas, atas perintah Ki Saptadi. Tanpa sengaja, Maya menimbulkan suara yang membuatnya hampir tertangkap. Ratih langsung menutup mulut Maya yang panik dan membawanya bersembunyi ke rumahnya. Ternyata Ratih sudah tahu bahwa Maya adalah anak terkutuk yang bernama Rahayu yang dicari-cari. Ratih meminta Maya tidak perlu takut padanya karena dia berbeda dengan mereka. Menurutnya, membunuh Maya hanya akan memunculkan kutukan baru. Maya sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ratih adalah istri pengemudi misterius yang terbunuh 3 bulan lalu saat Maya menjaga di tol.